Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Amani Fatihah dengan NIM 216131114. Di sini saya izin mempresentasikan hasil dari kerja saya mengenai kesehatan kardiovaskular dalam perspektif Islam dan sumbangsih Ibnu Sina. Al-Quran dan hadis mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan jantung sebagai pusat kehidupan, fisik dan spiritual. Praktik seperti diet sehat, kebersihan, serta pengobatan herbal dianjurkan dalam teks suci ini. Sementara itu, Ibnu Sina dalam Al-Qanun fil Tibb dan Adviya wal Qalbiyah memberikan kontribusi besar dalam memahami anatomi, fungsi, dan pengobatan penyakit jantung yang tetap relevan hingga area medis modern. Kombinasi ini menunjukkan bahwa Islam telah memberikan wawasan holistik tentang kesehatan kardiovaskular jauh sebelum ilmu kedokteran berkembang. Selanjutnya masuk ke bagian latar belakang. Jantung dan sistem kardiovaskular adalah bagian vital tubuh manusia. Dalam Islam, kesehatan tidak hanya fisik terapi, juga spiritual. Pemahaman tentang kesehatan ini telah ada sejak zaman Nabi Muhammad dan diperluas oleh para ilmuwan seperti Ibnu Sina. Selanjutnya, adapun pandangan Islam tentang kesehatan kardiovaskular, dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan bahwa Al-Quran mengaitkan darah dengan identitas dan garis keturunan serta melarang konsumsinya. Kemudian, jantung dianggap pusat kehidupan dan emosi, memiliki peran penting dalam spiritualitas. Kemudian, menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah, termasuk menjaga kebersihan, diet sehat, dan pengobatan herbal seperti madu dan bekam. Adapun makna spiritualnya adalah jantung orang yang beriman lebih murni dibandingkan yang tidak beriman, menunjukkan keterkaitan antara kesehatan spiritual dan fisik. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 46, yang artinya, maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi, sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya, bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Selanjutnya masuk ke bagian kontribusi Ibnu Sina dalam kardiologi. Yang pertama, mengenai sejarahnya. Pengetahuan anatomi jantung telah ada sejak 4000 sebelum Masehi. Tetapi Ibnu Sina yang menyusun konsep modernnya dalam karya-karyanya seperti Al-Qanun fil Tibb. Kemudian masuk ke anatomi dan fisiologi. Ibnu Sina menggambarkan struktur jantung yang terdiri dari serat khusus serta menjelaskan hubungan antara emosi, moral, dan fungsi jantung. Berikut adalah anatomi jantung yang dijelaskan oleh Ibnu Sina sendiri. Selanjutnya masuk ke bagian patologi dan diagnosis oleh Ibnu Sina. Yang pertama, bagian patologi. Ibnu Sina mengidentifikasi beberapa penyakit jantung, yaitu Zobg atau kelemahan jantung dan Zaik Sad atau tekanan di dada. Selain itu juga, Ibnu Sina menjelaskan penyebab seperti inflamasi, trombosis, dan anabolik kongenital. Selanjutnya, bagian diagnosis, Ibnu Sina menggunakan metode seperti denyut nadi atau nabz, pola pernapasan atau tanafus, dan sikap psikologis pasien. Berikut daftar penyakit dan juga metode diagnosis yang digunakan oleh Ibnu Sina. Untuk penjelasan detail diagnosisnya, yang pertama di denyut nadi atau nabz, itu perubahan ritme dan kekuatan nadi dapat menunjukkan jenis penyakit. Kemudian ada pernapasan atau tanafus, yaitu napas pendek atau tidak teratur dapat mengindikasi tekanan pada dada atau gangguan jantung. Kemudian selanjutnya ada postur tubuh atau hilkat pesat, yaitu bentuk dada atau postur abnormal membantu mendeteksi anomali jantung bawaan. Dan untuk kondisi psikologis, gejala seperti kecemasan dan rasa takut atau kesedihan sering berkaitan dengan kondisi jantung. Selanjutnya yaitu masuk ke bagian manajemen dan terapi. Untuk pendekatan terapi, yang pertama kombinasi olahraga ringan, diet sehat, dan obat-obatan herbal seperti abresam dan amia. Kemudian yang kedua, metode seperti pengeluaran cairan berlebih dan penggunaan tonik jantung. Untuk efektivitasnya, beberapa obat yang disarankan terbukti memiliki efek farmakologis, misalnya diamlah untuk menurunkan kolesterol dan
Badranjboya untuk tekanan darah tinggi. Berikut adalah diagram untuk efektivitas obat herbal yang digunakan. Selanjutnya masuk ke bagian karya dari Ibnu Sina, yaitu buku Al-Qanan fil Tibb atau Canon of Medicine. Karya Ibnu Sina adalah salah satu karya monumental dalam sejarah kedokteran. Buku ini terdiri dari 5 volume yang mencakup topik-topik mulai dari teori medis hingga praktik klinis. Berikut adalah visual dari buku Al-Qanan fil Tibb. Di dalam buku Al-Qanan fil Tibb banyak menjelaskan mengenai berbagai penyakit. Yang pertama itu dijelaskan tentang jantung sebagai organ utama. Yang dikutip pada buku Al-Qanan fil Tibb, buku 3 di bab 9. Di sana disebutkan bahwa jantung adalah pusat kehidupan dan sumber utama aliran darah. Organ ini tidak hanya mengatur fungsi tubuh terapi, juga mempengaruhi emosi dan moral manusia. Selanjutnya juga dijelaskan mengenai diagnosis penyakit jantung yang dijelaskan di dalam buku Al-Qanan fil Tibb, buku 3 pada bab 15. Yang isinya berbunyi, dengan mempelajari denyut nadi, pola pernapasan, dan keadaan psikologis seseorang, kita dapat mengenali kondisi kesehatan jantungnya. Dan selanjutnya ada dijelaskan mengenai hubungan psikologi dan jantung. Di sana dijelaskan bahwa emosi seperti kemarahan, kesedihan, dan kebahagiaan memiliki pengaruh langsung pada fungsi jantung. Oleh karena itu, kesehatan mental tidak terpisahkan dari kesehatan fisik, yang dijelaskan pada buku 1 bagian tentang psikomatik. Masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Al-Quran dan hadis tidak hanya memberikan panduan spiritual, tetapi juga wawasan medis yang relevan, terutama mengenai kesehatan jantung dan sistem kardiovaskular. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.